Saya menemukan banyak sekali orang di Indonesia tidak mau tahu dan tidak tahu tentang Masjid Aqsa. Sehingga mereka bisa dikatakan minim sekali menghubungkan antara doanya dengan Masjid Aqsa ini atau memohon kepada Allah agar memberikan kemenangan kepada mereka. Dari sisi lain juga media banyak sekali membesar-besarkan permasalahan sehingga umumnya kaum muslimin takut untuk datang ke sana. Takut karena ada keributan, takut karena tidak ada keamanan. Saya perlu menyampaikan jemaah sekalian bahwasanya memang betul Palestina sedang dijajah oleh orang-orang Yahudi. Semoga Allah memenangkan mereka. Sebagaimana dulu Indonesia waktu dijajah oleh Jepang. Tapi kaum muslimin di Indonesia pada saat itu hidup. Mereka bertransaksi, mereka makan, mereka sekolah. Tapi ada penjajah dan mereka berusaha melawan. Begitulah keadaan saudara-saudara kita di sana. Dan mereka tetap makan, mereka berumah tangga, mereka berdagang, mereka bersekolah, semua lagi dijajah. Kita sebagai umat Islam harus menyadari bahwasanya mereka saudara kita. Nah, kita harus tentu menolongnya dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita. Dari sisi lain, selain memang dasarnya di sana muslimin sedang tertindas dan mereka punya dua alasan yang sangat mutlak kenapa mereka harus mempertahankan diri mereka di sana, dan juga kenapa kita harus membantu mereka. Pertama, karena Islam, mereka muslim. Tidak mungkin orang Islam membiarkan saudaranya tersakiti. Nabi SAW mengatakan orang muslim seperti satu jasad. Kalau satu luka, sedikit luka maka akan membuat seluruh tubuh itu demam. Wajar kita memikirkan saudara kita di sana dan kita tidak bisa menerima penjajahan itu. Alasan yang kedua, karena memang asli penduduk Palestina yang sedang dijajah sekarang, mereka orang asli penduduk suku Finiki dan suku Kanaan. Ini dua suku Arab yang asalnya ada memang di Palestina, penduduk aslinya. Jadi selain mereka muslim mempertahankan karena agama mereka dicoreng, maka mereka juga penduduk asli. Orang-orang Yahudi yang datang itu tiba di Palestina pertama kali pada saat memang Musa alaihissalam keluar dari Mesir, selamat dari Fir'aun lalu masuki Palestina. Itu pertama kali orang Yahudi menginjakkan kakinya di Palestina. Jadi sebelumnya sudah ada dua suku asli turunan Arab yang dulunya beragama Kristen. Pada saat suku Romawi atau kebangsaan Romawi berkuasa, setelah datang Umar bin Khattab di tahun 14 Hijriah menguasai Palestina, maka pada saat itulah umat Islam menguasai wilayah itu dan seluruh masyarakatnya masuk Islam kecuali sebagian kecil yang tetap beragama Nasrani. Jadi ada alasan secara agama kenapa kita harus membela mereka, kenapa kita harus mengetahui beritanya, baik secara penduduk juga secara hubungannya dengan hukum syar'i, berhubungan dengan masalah Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ini saudaraku, selain penduduknya memang muslim yang harus kita bela, punya fadilah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah Masjid Aqsa, masjid yang pertama, masjid kedua yang dibangun setelah Masjid Haram Mekah. Disebutkan dalam riwayat Sahih riwayat Bukhari bahwasanya Abi Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, masjid manakah yang paling pertama dibangun di muka bumi? Kata Nabi SAW, Masjid Haram Mekah. Kemudian Abi Dzar bertanya, apa lagi ya Rasulullah, masjid yang mana lagi setelah itu? Kata beliau SAW adalah Masjid Aqsa, dan Aqsa ini artinya jauh. Disebutkan dalam surah Isra, Allah berfirman di ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa, masjid yang sangat jauh. Karena pada saat itu jaraknya antara Masjid Haram dan Masjid Aqsa kalau menunggangi kuda tercepat sebulan.